Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita berada di Bandara Terminal 2 Pemberangkatan Internasional bersama teman-teman Hamas, ada Mas Syekhu dan teman-teman lainnya. Kita tadi mengantar salah satu jamaah kita yang pulang, namanya Mas Geri dan juga Mas Yudi. Dan tentu kemudian ketemu dengan banyak sekali teman-teman kita yang pulang ke Indonesia dengan alasan cuti ataupun juga pulang untuk melanjutkan aktivitas yang baru di Indonesia. Artinya sudah putus kerja, putus kontrak dan akan merintis usaha baru insya Allah di Indonesia. Ala kulli hal, ma'asalamah fi amanillah. Semoga semuanya sampai tujuan di Indonesia, terbang dengan selamat di udara, di laut, di darat, sampai kemudian bertemu dengan orang tua mereka kembali dan kemudian memulai aktivitas yang baru, memulai kehidupan yang nyata di Indonesia. Ikhwani hakumullah, barakallahu fikum. Ketika momen perpisahan atau perpulangan seperti ini, sering Al-Fakir sampaikan kepada teman-teman semuanya, jamaah semua, bahwa momen perpulangan ini sebenarnya bisa kita tadaburi bersama. Momen perpulangan ini kalau kita kembalikan ke Indonesia, maka kita punya semacam budaya mudik seperti itu ya. Bedanya kalau kita mudik di Indonesia, kita pulang merantau dari kota besar, Jakarta, Bandung, atau mungkin Karawang, Cengkareng, di daerah-daerah Jawa Barat, atau mungkin dari Surabaya pulang lagi ke Jawa Tengah, pulang lagi ke Solo, Grobogan, Purwodadi, atau mungkin ke Cilacap dan lain sebagainya, ke penjuru daerah-daerah kita masing-masing. Maka sebenarnya perpulangan teman-teman kita dari Korea ke Indonesia itu juga bisa dijadikan sebagai hikmah, bisa dijadikan sebagai ibroh kita bersama bagi teman-teman yang sudah ada di Indonesia ataupun teman-teman yang sedang berada di Korea yang mungkin sedang bersiap-siap untuk pulang ke Indonesia. Yang pertama, ibroh yang bisa kita ambil adalah bahwa perpulangan kita, mudik kita ke Indonesia itu sejatinya adalah dalam rangka mengingat kembali tentang asal-usul kita, mengingat kembali oyot kita, mengingat kembali dasar kita, benih kita sekarang ini, kita tanamannya dari mana, benihnya dari mana. Maka pulangnya kita ke Indonesia itu dalam rangka mencari asal-usul kita, menggali lagi oyot-oyot ataupun akar kita, jati diri kita. Karena sejauh kemanapun kita melangkah, sejauh kemanapun kita terbang atau berlayar, atau mungkin traveling, touring dan lain sebagainya, maka ada kampung halaman kita yang menjadi asal-usul kita. Ini perlu diingat teman-teman semuanya. Ini bukan dalam rangka ngusir alus teman-teman yang di Korea untuk segera pulang, tapi dalam rangka mengingatkan saja, muhasabah saja, bahwa kita punya asal-usul, kita punya kampung halaman, kita punya orang tua, kita punya tetangga, kita punya kenangan yang di pelosok-pelosok di desa. Mungkin kita punya sawah-sawah yang di sana dulu kita nguluk ke layangan atau menerbangkan layangan. Kita punya sungai-sungai yang di sana kita dulu lumban atau mungkin selulum, kalau bahasa Jawanya selulum, berenang seperti itu. Yang daerahnya banyak pohon-pohon mangga atau kueni, mangga liar seperti itu. Biasanya kalau di kampung saya, masa kecil kami itu nyari keruntil, kemudian ngundang barat alias angin agar anginnya bertiup kencang, kemudian menggoyangkan pepohonan, dan kemudian turunlah buah-buah itu kepada kita dan akhirnya kita buat lotis atau rujak bersama. Kita punya masa kecil, kita punya kenangan, kita punya kampung halaman, kita punya guru-guru yang harus kita silaturahmin, kiai-kiai, ustaz-ustaz kita di kampung yang ngajarkan kita alif ba ta jim ha kha. Kita punya tetangga dan lain sebagainya. Kita punya asal-usul. Entah itu teman-teman yang Jawa, Sunda, atau mungkin orang-orang Timur, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, dan lain sebagainya. Walaupun teman-teman sementara ini berada di Korea, maka ingatlah bahwa jati diri kita adalah orang Indonesia.
kita orang Nusantara, kita adalah orang ya Jawa-Jawa, Sunda-Sunda, kalau Aceh ya Aceh, dan lain sebagainya. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu sesuai dengan suku masing-masing, tapi jangan sampai kita lupa asal-usul kita tersebut. Nah, jadi momen perpulangan seperti ini perlu kita ingat bahwa Korea ini bukan darul iqamah, tapi dia darus safar. Dia hanya tempat singgah sementara untuk kemudian insya Allah kita bawa pundi-pundi kebaikan dalam hal ekonomi, kebaikan dalam hal skill ataupun pengalaman untuk kita bawa oleh-olehnya ke kampung halaman kita. Oleh karena itu, sekali lagi teman-teman, perpulangan teman-teman kita pada hari ini, ada tadi yang jamaah Ansan, Siratul Mustaqim ataupun teman Hamas, ada juga jamaah yang dari Incheon Alun Warsogu, Ustadz Zainal Arifin tadi, dan juga teman-teman Paguyuban. Kita ketemu sama banyak orang setiap akhir pekan, biasanya kita pasti ketemu teman-teman yang siap untuk melanjutkan kehidupan yang nyata di Indonesia. Maka kita ucapkan ma'assalamah dan juga fi amanillah, dan dari mereka kita ingat kembali bahwa kita punya desa, kita punya dusun, kita punya tempat kembali ya. Jadi jangan kelamaan di Korea karena ada orang rumah yang menunggu kita, yang menunggu jawaban dari harapan mereka. Jadi seperti itu. Walaupun Korea ini mengajarkan kepada kita tentang teknologi, tentang kemudahan mengakses internet, sinyalnya di sini sudah ada 5G di mana-mana, 4G di mana-mana, 3G pun juga kualitasnya sangat kencang sekali. Kita dihadapkan dengan berbagai moda transportasi yang sangat bagus, dihadapkan dengan sistem administrasi pemerintahan yang sangat bagus, tapi kemudian tetap kita punya kampung halaman yang harus kita tuju, harus kita kembali kepadanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ini Mas Tony dan jamaah jumlah yang berbahagia ini. Sudah kangen. Tunggu ya, tak selesaiin dulu. Sana aja dulu. Itu pertama teman-teman, muhasabah pertama, filosofi mudik pertama kita adalah bahwa dengan mudik itu kita tahu tentang asal-usul kita, tentang oyot kita, tentang jati diri kita. Maka jangan sampai kita lupakan kejawaan, kesundaan, kearifan lokal dari teman-teman masing-masing di berbagai pelosok daerah. Walaupun kita merantau di sini, ada yang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, yang 15 tahun nggak usah disebut lah, yang 20 tahun juga nggak usah disebut. Banyak sekali teman-teman kita yang berada di sini. Kita ingat bahwa di rumah ada orang tua, di rumah ada ayah ibu kita, kakek nenek kita, ada mungkin pasangan kita, istri kita masing-masing, dan juga anak-anak kita, ada tetangga kita gitu. Yang kedua adalah momen perpulangan, filosofi ataupun hikmah yang kedua tentang mudik kita. Yang kedua adalah bahwa perpulangan itu merupakan momen pertanggungjawaban. Kalau yang pertama, perpulangan itu sebagai pengingat kita bahwa kita punya jati diri, kita punya asal-usul. Yang kedua adalah mengingatkan bahwa perpulangan ini merupakan momen untuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atas apa? Ya bukan pertanggungjawaban yang neko-neko ya. Pertanggungjawaban bahwa ketika kita ghaib, ketika kita absen dari kampung halaman kita, maka tentu ada hak-hak lingkungan, hak-hak keluarga yang belum bisa kita tunaikan karena keghaiban kita. Hak kita kepada orang tua untuk untuk sungkem, untuk mengucup wajahnya yang mungkin sekarang sudah berkerut, sudah sepuh seperti itu. Kemudian menggenggam erat tangan-tangan beliau yang sudah puluhan tahun bekerja berkeringat atau mungkin bahkan berdarah untuk kita. Ada tubuh renta mereka yang perlu kita kuatkan, perlu kita bopong, perlu kita peluk, kita beri kehangatan, kita perlu sentuhan kekuatan. Ada hak orang tua seperti itu. Ada apalagi yang sudah berkeluarga. Yang sudah berkeluarga ada pasangan masing-masing. Yang di sini cowok berarti di rumahnya ada istri masing-masing. Yang di sini cewek di rumah ada
suaminya masing-masing. Mereka juga butuh dan juga perlu untuk mendapatkan hak dari kita. Kemudian juga anak, ada sosok ayah yang harus hadir di tengah masa pertumbuhan anak-anak kita. Ada sosok keibuan, kelemah lembutan, kasih sayang yang harus ditransfer kepada anak-anak kita, ke buah hati kita. Dan tidak hanya itu saja, ada tetangga kita yang juga berhak mendapatkan, contohnya gini, gotong royong. Gotong royong itu kan biasanya kalau di kampung kita gotong royong akhir pekan. Biasanya masing-masing rumah kan harus mengirimkan laki-lakinya atau mungkin kepala keluarganya. Nah, bisa jadi banyak hal yang sudah terlewatkan oleh kita karena kita absen dari rumah kita gitu ya. Ini termasuk saya pribadi karena kita madhabnya sama madhab perantau ini. Kita sudah lama meninggalkan kampung halaman kita. Ada hak-hak yang perlu kita tunaikan, ada pertanggungjawaban yang perlu kita sampaikan. Ini loh Bapak Ibu, ini loh istriku, suamiku, anak-anakku, bahwa selama ini Bapak tidak ada di rumah, selama ini Ibu tidak ada di rumah dalam rangka mencari nafkah yang halal, mencari penghidupan yang baik, mencari ma'isyah yang dengan ma'isyah itu kita bisa mendapatkan hasanah fid dunya wal akhirah. Dengan ma'isyah itu maka kamu bisa belajar dengan baik, belajar dengan tekun, bukan sekedar pamer gadget baru aja loh ya. Yang ditransferkan bukan sekedar uangnya saja, tapi juga yang ditransferkan adalah nilai-nilai dan juga kasih sayangnya. Jadi ada momen pertanggungjawaban. Layaknya sebuah organisasi, layaknya sebuah periode, maka periode itu kan ada batasnya. Semua marhalah, semua timeline itu kan ada batasnya. Maka periode kita di Korea, batas kita di Korea itu suatu ketika akan ada akhirnya, untuk kemudian kita pertanggungjawabkan kepada orang-orang rumah. Bapak, Ibu, nun sewu, selama ini belum bisa membersamai, tapi alhamdulillah sekarang kita bisa menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Istriku, anak-anakku, mohon maaf sebelumnya kalau selama ini hanya bisa video call saja, bisa call saja, bisa text messaging saja. Tapi alhamdulillah Bapak sekarang pulang dan insya Allah akan bisa memberikan kepadamu yang terbaik untuk pendidikan kamu, untuk karir kamu dan lain sebagainya. Itu ada momen pertanggungjawaban yang sebelum kita diinterogasi oleh Munkar Nakir, oleh Raqib Atid, oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum pertanggungjawaban akbar di yaumul qiyamah kelak, maka ada pertanggungjawaban kita di dunia. Utamanya pertanggungjawaban safar kita, pertanggungjawaban rantau kita, untuk kemudian kita sampaikan positif negatifnya, baik buruknya kepada keluarga kita. Positifnya adalah insya Allah secara ekonomi bertambah lebih baik, tapi kemudian ada dalam tanda kutip kenegatifannya atau tambal sulamnya yang perlu disempurnakan ketika kita meninggalkan keluarga kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pesan Al-Fakir kepada semuanya saja yang mau pulang atau yang sedang pulang pada hari ini adalah, yang ketiga adalah momen perpulangan ini juga merupakan momen untuk berbagi kepada orang-orang yang berada di rumah sana. Tentu tidak banyak ya kesempatan untuk bisa bekerja di Korea, di Hong Kong, Taiwan, atau mungkin Malaysia, atau mungkin di tanah Arab sana. Tidak banyak sahabat-sahabat kita yang mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja dalam tanda kutip dengan baik, dengan pendapatan baik maksudnya. Kalau kerjanya bisa jadi ya teman-teman berbagai cerita, banyaklah suka dukanya. Tapi kemudian tentu insya Allah kondisi teman-teman yang bekerja di sini bisa dibilang insya Allah, kita berharap seperti itu, insya Allah lebih baik daripada teman-teman yang di rumah. Maka teman-teman yang merantau kemudian pulang, perpulangan kita ini, mudik teman-teman ini juga merupakan bentuk sharing kita kepada orang-orang rumah, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita yang dulu sudah sama-sama ikut di LPK, ikut kursus bahasa Korea, tapi kemudian Allah belum menakdirkan untuk bisa ke Korea. Mereka sudah keluar uang, tapi kemudian karena berbagai faktor ternyata belum sampai ke Korea. Seperti itu.
Maka keberuntungan atau kesempatan teman-teman semua yang bisa bekerja di luar negeri, kemudian bisa memperbaiki kondisi ekonominya, maka perpulangan kita merupakan kesempatan kita untuk berbagi. Ya, berbagi syukuran itu saya kira juga baik saja, syukuran di tetangga. Kemudian berbagi pengalaman juga tidak masalah. Karena saya yakin insya Allah teman-teman banyak mengambil pengalaman dari Korea ini, dari cara kerja, teknis kerja, peralatan, kemudian link-link gitu ya. Kalau yang sederhana saja lah, kita kalau cari jajanan, makan jajanan Korea itu kan sobekan, tempat bukanya itu kan mudah ya. Kalau kita kadang di negara kita, snack-snack itu untuk buka saja kesulitan. Kadang bledos, isinya kocar-kacir kemana-mana. Kalau yang di saset itu adalah cairan, maka biasanya tumpah. Nah, kalau di Korea, kita jajanan-jajanan itu tempat untuk membukanya itu sudah disesuaikan dengan sangat mudah sehingga tidak terjadi tadi kocar-kacir tadi. Banyak sekali pengalaman yang bisa kita bagi kepada orang rumah, dan selamat berbagi. Semoga pengalaman teman-teman, kebaikan teman-teman, kemudahan ekonomi teman-teman selama di Korea ini bisa dibagi, karena insya Allah sesuatu yang kita bagi lillahi ta'ala, maka Allah akan berikan ganjaran yang baik kepada kita dan lebih banyak, lebih berkah insya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Ini live perdana setelah teman-teman dan juga saya sendiri keluar dari karantina sejak tanggal 20 yang lalu, dan alhamdulillah kita sudah mulai untuk beraktivitas. Jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman semuanya yang di Korea, yang di Indonesia. Semoga bisa melanjutkan aktivitas masing-masing, semoga dimudahkan untuk semua aktivitasnya, diberikan kelancaran untuk masalah-masalahnya, diberikan jalan keluar untuk problem-problemnya, dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.